Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Indrianti. Saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan buku saya. Keselamatan dan kesehatan kerja. Manajemen K3. Menurut ILO, dalam Suwardi 2007 menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 2,2 juta meninggal akibat sakit atau kecelakaan kerja yang berakibatkan dengan pekerjaan mereka. Di dalam prinsip manajemen K3, kecelakaan juga dipandang sebagai takdir, namun harus dipandang sebagai akibat kelalaian tenaga kerja atau pada tingkat yang lebih atas bisa disebabkan karena kelalaian perusahaan atau bahkan kesalahan pemerintah karena tidak mengeluarkan peraturan tentang keamanan dan keselamatan kerja. Agar dapat membangun keberhasilan suatu perusahaan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan melindungi masyarakat, maka perlu dibangun tenaga kerja yang produktif, sehat, dan berkualitas melalui perkembangan sistem manajemen K3. Tujuan penerapan sistem manajemen K3 menurut Suwardi 2007 ada dua, yaitu satu, sebagai alat untuk mencapai derajat tenaga kerja yang setinggi-tingginya, baik buruh, petani, nelayan, pegawai negeri atau pekerjaan bebas. Yang kedua adalah sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas penyakit dan kecelakaan akibat kerja, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan dan gizi para tenaga kerja. Kemudian program manajemen tentang K3 yaitu yang pertama kepemimpinan dan administrasinya. Kemudian yang kedua ada manajemen K3 yang terpadu. Dan manfaat manajemen K3. Dengan penerapan manajemen K3, maka ada beberapa manfaat yang akan diperoleh oleh tenaga kerja dan perusahaan. Yang pertama itu bagi tenaga kerja, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, kemudian meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja, meningkatkan pendapatan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan terjadinya keseimbangan tenaga kerja dengan beban kerjanya serta dengan faktor-faktor di dalam lingkungan. Kemudian bagi perusahaan yaitu memperlihatkan kepatuhan pada peraturan undang-undang, menyediakan dan mengendalikan risiko kecelakaan kerja. Manajemen perusahaan dalam penerapan standar K3 yang merupakan tuntutan masyarakat internasional dan membuat sistem kerja yang lebih efektif. Adapun prosedur penerapan sistem manajemen K3, yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua itu ada pengembangan, dan yang ketiga itu adalah tahap penerapan. Prosedur K3 harus dilakukan dengan baik yang sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal maupun eksternal, sehingga terkait dengan banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi, maka keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi sangat penting perannya. Adapun tujuan produksi keselamatan dan kesehatan K3 menjelaskan tentang yang pertama itu ada komitmen dan perencanaan, yang kedua ada implementasi menyangkut administrasi dan program, kemudian fasilitas dan tempat kerja, dan penanganan bahan serta proteks kerja industri. Kemudian kebakaran menurut Sarwono 2002 adalah suatu reaksi oksidasi Hermins yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai timbulnya api. Penyebab kebakaran terjadi karena 3 unsur, yaitu listrik, api, panas, dan lain sebagainya. Kemudian bahaya kebakaran. Kebakaran dapat membahayakan manusia dan lingkungan karena kebakaran hasil kebakaran, yaitu asap. Bahaya asap manusia adalah terjadinya iritasi pada hidung dan kerongkongan. Yang kedua panas. Bahayanya adalah kehabisan tenaga dan kehilangan cairan tubuh. Yang keempat ada nyala timbul pada proses pembakaran sempurna menimbulkan cahaya yang berkilau. Kemudian yang keempat adalah gas-gas beracun dapat berasal dari bahan-bahan yang terbakar. Kemudian pencegahan kebakaran. Menurut Sarwono 2002 menanggulangi kebakaran yaitu mengendalikan keamanan setiap penanganan, kemudian menerapkan sistem deteksi dan alarm, menyediakan sarana pemadam kebakaran yang bermutu, kemudian menyediakan sarana evaluasi yang aman, dan melaksanakan latihan penanggulangan kebakaran. Kemudian teknik pemadaman kebakaran.
Teknik pemadaman kebakaran adalah kemampuan untuk menggunakan alat dan perlengkapan pemadam kebakaran dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor yang diperhatikan terkait dengan teknik pemadam kebakaran yaitu yang pertama pengaruh angin, yang kedua warna dan bau asap kebakaran, yang ketiga adalah lokasi kebakaran, dan keempat adalah bahaya-bahaya yang mungkin terjadi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.